Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Eka Mistikorini, Eskom, Mkom selaku dosen pembimbing lapangan. Yang saya hormati Ibu Rahmi Nur Aini, MPD selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Tegal Limo. Yang saya hormati Bapak Hairul Anam SEMM selaku Guru Pamong. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta jajaran staf, dan tak lupa pula rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara luring dengan keadaan sehat walafiat dalam acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah, pengenalan FKKS serta pemaparan materi terkait beberapa program kerja yang akan dilaksanakan di sekolah sebagai upaya peningkatan literasi, numerasi maupun soft skill guna menciptakan peserta didik yang kreatif dan inovatif. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Hikmah Hidayah selaku moderator acara FKKS siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua acara yang kedua yakni sambutan oleh dosen pembimbing lapangan. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Tegal Limo. Acara yang selanjutnya yakni sambutan oleh Guru Pamong. Dan acara inti yakni pengenalan FKKS dan juga pemaparan materi terkait beberapa program kerja yang akan dilaksanakan di sekolah. Acara yang kelima yakni tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh dosen pembimbing lapangan kepada Ibu Mistikorini, Eskom, Mkom. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini di acara FKKS untuk program Kampus Mengajar Angkatan 6 di SMK Muhammadiyah 3 Tegal Limo. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rahmi, kemudian Guru Pamong, Guru Pamong, Pak Anam, dan Bapak Ibu Guru sekalian. Perkenalkan, saya di sini adalah dosen pembimbing dari teman-teman Kampus Mengajar Angkatan 6 ini. Nama saya Eka Mistikorini. Saya berasal dari kampus di Poliwangi, kampus di Banyuwangi, di mana teman-teman yang mahasiswa yang kebetulan menjadi bimbingan saya itu berasal dari Jember, kemudian dari UPI, tidak ada satupun dari Poliwangi gitu ya. Jadi kami juga masih berproses untuk pengenalan dengan teman-teman sehingga kekompakan bisa terjaga. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada pihak sekolah, khususnya Ibu Kepala Sekolah, Guru Pamong, kemudian Bapak Ibu yang lainnya untuk menerima mahasiswa bimbingan kami di SMK Muhammadiyah 3 Tegal Limo ini untuk kegiatan Kampus Mengajar. Di 1 bulan kemarin kita kalau program dari pusat itu kami sebenarnya masih belum ada program untuk diterapkan terkait dengan literasi dan numerasi, masih proses tes AKM, kemudian
pengawasan gitu ya, sehingga kami menyusun program kerja yang akan kita terapkan di setelah bulan pertama. Kami ada 1 semester sebenarnya. Nah, 1 semester itu ada sampai Desember ya, Mbak ya. Kami di sini sampai Desember nantinya. Nah, pada saat setelah kegiatan MKKS ini, harapannya program kerja yang disusun oleh teman-teman ini dilaksanakan dan diterapkan di seluruh kelas ataupun di masing-masing bagian. Nanti kami mohon dukungannya untuk Bapak Ibu terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman yang sudah disusun melalui program kerja tersebut. Kemudian nanti kalau misalnya ada halangan ataupun ada yang ingin dikomunikasikan dengan saya, boleh nanti langsung di WA saja. Dan kita juga ada grup ya, saya sangat terbuka sekali. Dan alhamdulillah selama 1 bulan ini saya melihat Bapak Ibu yang ada di sini sangat baik sekali, sudah menerima teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut di kemudian hari ya, tidak hanya dengan kampus dari teman-teman mahasiswa di sini, juga dengan Poliwangi begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Tegal Limau kepada Ibu Rahmi Nur Aini MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Eka dari Poliwangi sebagai pembimbing ya, pembimbing kakak dari kampus Merdeka. Kemudian dan juga yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SMK yang sudah hadir di sini, dan juga yang kami sayangi kakak dari kampus Merdeka Mengajar yang sudah di sini berapa? Hampir 2 bulan mungkin ya. Oh 1 bulan ya, kayaknya udah lama gitu ya. Ada terbiasa gitu ya, ada terbiasa setiap hari bareng, aktivitas bareng gitu ya. Kami sebagai pihak sekolah bersyukur sekali bisa menjadi ketempatan kakak di sini. Jujur tadi saya baca program-programnya gitu ya, yang ada di meja itu. Kehadiran teman-teman ini ada di SMK Muhammadiyah 3 ini sebagai pelengkap kami gitu. Sebagai pelengkap kami untuk menyempurnakan program-program mungkin yang sudah ada atau yang belum ada gitu ya. Yang ada disempurnakan dan yang belum ada juga dilaksanakan gitu. Sehingga ini banyak sekali manfaatnya untuk kami. Luar biasa. Terima kasih, untuk tangan dulu kakak yang sudah bekerja keras, mungkin udah hampir 2 bulan ya, 1 bulan ya. Sampai Desember insya Allah. Kita kayak udah lama gitu barengnya. Udah nyaman. Sudah nyaman satu sama lain gitu. Ya, itu saja sebagai ungkapan saya sebagai pemimpin lembaga ini. Cukup puas dengan apa yang sudah menjadi, apa yang sudah mereka laksanakan di sini. Bu Eka luar biasa, mendampingi anak-anak luar biasa banget. Program-program yang sudah mereka laksanakan, saya kaget sudah baru dapat berapa hari gitu ya. Ngapain itu waktu itu Pak? Oh di perpus ya? Lah baru berapa udah kerja kayak gini. Saya pikir nunggu beberapa hari gitu ya, masih sosialisasi dulu atau gimana. Wah barangnya ternyata sakset gitu ya. Luar biasa namanya. Makasih Bu Eka. Itu saja ungkapan dari kami, isi hati kami ucapkan terima kasih yang luar biasa. Oke, semoga KKI di sini diberi kesehatan sampai selesai dan program-programnya bisa
berjalan maksimal dan berhasil gitu ya. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Guru Pamong kepada Bapak Khairul Anam SEMM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang hormat Ibu Rahmi Nuraini, Kepala SMK Muhammadiyah 335, Ibu Eka selaku dosen pembimbing lapangan dan rekan-rekan, dan Bapak Ibu karyawan beserta guru dan juga rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai dosen sebagai pembimbing guru pamong ya. Guru pamong pada awal mula kegiatan itu mungkin kami juga belum memahami gambaran umumnya, tetapi selama sudah berjalan seiring waktu dan saya juga membaca dari panduan yang ada diberikan dan itu sudah kami laksanakan, dan tentu juga terus mendampingi, tidak hanya sebatas mendampingi saja tetapi juga ada pengarahan dan diskusi yang berjalan setiap hari, dan juga ada diskusi-diskusi tentang program yang akan dijalankan oleh rekan-rekan mahasiswa di SMK Muhammadiyah 335 ini. Namun ketika nanti ada hambatan atau apapun yang ada di SMK ini, kita akan memberikan saling melengkapi. Kita ada kekurangan, mohon nanti ada masukannya. Nanti jika misalkan di sini ada sesuatu yang bisa diambil, monggo gitu. Dan nanti diharapkan dari program yang akan disusun ini semoga memberikan dampak yang signifikan kepada sekolah kita, terkhusus yaitu untuk peningkatan literasi dan numerasi. Karena itulah yang menjadi PR utama sebagai pembenahan rapot pendidikan di SMK Muhammadiyah 335. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya merupakan acara inti, yakni pemaparan materi terkait beberapa program kerja yang akan dilaksanakan di sekolah. Sebelum kami memaparkan dari beberapa program kerja, izinkan anggota tim kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hikmah Hidayah dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nasya Faradiwa Safira, biasa dipanggil Farah. Saya dari Universitas Jember, Prodi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meliana Nur Maulidia. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wafi. Saya dari Universitas Islam Jember, Prodi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Femilia Watikasari, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Bakti Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Kami mempunyai beberapa program kerja yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah. Program kerja yang pertama, program kerja yang pertama yaitu pojok baca. Program kerja yang kedua ada EcoPrint. Program kerja yang ketiga ada pengembangan public speaking, yakni melalui ekstrakurikuler broadcasting. Yang ketiga ada pelatihan paskibra. Yang kelima ada cara membuat bahan ajar atau media ajar. Yang keenam ada menata ulang perpustakaan. Yang ketujuh ada pembuatan proyek profil sekolah.
Yang kedelapan ada Darling, yaitu sadar lingkungan. Yang kesembilan ada mengaktifkan kembali IPM. Dan program kerja yang terakhir yakni Mading berkreasi. Mungkin langsung saja ke materi program kerja yang pertama, yaitu pojok baca yang dijelaskan oleh saya sendiri. Pojok baca sendiri yaitu pemanfaatan sudut ruang sebagai tempat koleksi buku dari para siswa untuk meningkatkan literasi peserta didik. Guru dan perangkatnya harus berinovasi dan berupaya untuk membuat program yang mendukung siswa untuk melatih dan terbiasa berliterasi, salah satunya yaitu membaca. Tujuan umumnya adalah untuk menumbuhkan budi pekerti dan karakter siswa melalui pembudidayaan membaca, menulis, dan mengamati berbagai informasi secara digital maupun secara manual. Sedangkan tujuan khususnya yaitu menumbuhkan budi pekerti peserta didik, mengembangkan karakter, membangun ekosistem literasi sekolah melalui baca, tulis, dan berbicara. Mungkin ini ada salah satu contoh pojok baca. Mungkin kami di sini akan kolaborasi dengan guru, yakni pada saat proses belajar mengajar diharapkan agar guru bisa mengarahkan siswa untuk mencari referensi sesuai materi di perpus terlebih dahulu dan dapat menjadikan pojok baca sebagai tempat meningkatkan literasi siswa. Program kerja yang kedua yaitu EcoPrint yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk program kerja yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu ada EcoPrint, di mana EcoPrint ini merupakan sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain yang alami yang cukup sederhana namun juga dapat menghasilkan motif yang unik dan juga otentik. Dan pembelajaran EcoPrint ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada siswa atau peserta didik tentang EcoPrint itu sendiri. Dan di samping itu, pembelajaran EcoPrint ini juga dapat memanfaatkan potensi lokal, berbagai daun dan juga tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Dan untuk pewarnaannya itu secara alami. Dan juga EcoPrint ini juga dapat mengembangkan media pembelajaran proyek dan numerasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan juga kreatif. Dan EcoPrint ini insya Allah akan kita laksanakan di bulan-bulan September ini, dan pada tanggal 2 Oktober itu kan ada Hari Batik Nasional. Nah, insya Allah akan kita pamerkan pada saat itu. Next. Nah, EcoPrint ini contohnya seperti di gambar berikut. EcoPrint ini dapat diselenggarakan pada Hari Batik Nasional yaitu tanggal 2 Oktober 2023. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Program kerja selanjutnya yaitu pengembangan public speaking melalui ekstrakurikuler broadcasting yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Program kerja pengembangan public speaking sendiri itu kita berawal dari diskusi sama Pak Anam bahwasanya di sini ada ekstrakurikuler broadcasting. Dan melalui ekstrakurikuler broadcasting ini sendiri kita berinisiatif untuk mengembangkan public speaking siswa-siswi atau peserta didik di SMK Muhammadiyah 335 ini agar bisa berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Kita melihat dari kita observasi itu bahwasanya siswa di sini itu sangat minim untuk komunikasi dengan bahasa Indonesia. Dari situlah kita mempunyai inisiatif untuk mengembangkan public speaking itu sendiri. Sedangkan public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan,
dan pendapat yang bertujuan menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audien dengan metode dan struktur tertentu. Tujuan kita untuk mengembangkan public speaking ini sendiri adalah memberikan motivasi untuk membekali siswa-siswi dengan penugasan diri saat berhadapan dengan publik, teknik public speaking yang baik, dan meningkatkan keterampilan komunikasi secara persuasif. Dan keterampilan komunikasi persuasif itu sendiri adalah kemampuan di mana peserta didik di SMK ini bisa meyakinkan orang lain supaya kita dapat melakukan sesuatu atau tindakan yang biar kita itu meyakinkan orang untuk percaya ke kita itu lebih mudah gitu. Dan selanjutnya pengembangan public speaking sendiri sangat dibutuhkan. Oleh karena itu adanya ekstrakurikuler broadcasting ini, maka pengembangan public speaking dapat ditingkatkan dengan beberapa kegiatan melalui broadcasting. Sekian, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih. Program kerja selanjutnya yakni pelatihan Paskibra yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu fokus pengembangan karakter dengan nama program kerja pelatihan Paskibra. Di sini deskripsi program kerja dari pelatihan Paskibra sendiri yaitu keberadaan pelatihan Paskibra mempunyai manfaat sangat banyak. Di antaranya kita meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi, membangkitkan jiwa nasionalisme pada anggotanya sebagai wahana penyaluran bakat, memupuk rasa tanggung jawab dan membekali anggotanya dengan berbagai keterampilan untuk menyongsong masa depan. Di sini Di sini ada tujuan bagi mahasiswa-siswi yang mengikuti kegiatan pelatihan Paskibra ini meliputi yang pertama, siswa mampu menunjukkan kemampuannya menjadi petugas apapun dalam upacara bendera. Yang kedua, siswa dapat menambah wawasan kebangsaan dan memupuk jiwa nasionalisme melalui ekskul Paskibra. Yang ketiga, siswa mampu menjadi pemimpin dan tauladan serta dapat berorganisasi secara baik karena kedisiplinannya. Dan yang keempat, siswa dapat meningkatkan keterampilan dan kedisiplinannya melalui ekstrakurikuler Paskibra. Yang kelima, siswa menjadi bertanggung jawab karena diberi tugas secara rutin dalam upacara bendera dan mempermudah anggota untuk menyongsong masa depan dengan bekal sertifikat dari pemerintah setempat karena pernah menjadi petugas pengibar bendera saat upacara Hari Besar Negara. Tujuan kita ingin membenahi upacara bendera di sini agar lebih baik lagi, dan kami melatih anak IPM terlebih dahulu agar mereka nantinya dapat memberikan contoh kepada peserta didik yang lain. Jadi melihat dari pengalaman kita setelah berada di SMKS Muhammadiyah 3 Tegal 5 ini, melihat dari para petugas pengibar bendera tersebut, itu menurut kami akan lebih baiknya lagi kita latih dan kita perbaiki lebih lagi. Jadi dan kami akan menerjunkan atau mengajak beberapa teman kami yang sudah berpengalaman dalam petugas pengibar bendera, itu akan kami undang ke sini dan akan melatih. Yang pertama yaitu dari IPN itu sendiri. Untuk yang selanjutnya mungkin IPN bisa melanjutkan memberikan contoh kepada siswa-siswi SMKS Muhammadiyah begitu. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Program kerja selanjutnya yaitu cara membuat bahan ajar atau media ajar. Di sini pengertian sendiri yaitu media pembelajaran atau bahan ajar adalah sesuatu yang menjadi medium atau perantara untuk menyampaikan pesan atau mengkomunikasikan sesuatu.
Sebenarnya juga terdapat beberapa media lainnya yang bisa dimanfaatkan, salah satunya yaitu menggunakan PowerPoint. Ketika membicarakan atau mengajar menggunakan program PowerPoint, maka kita bisa menjadikannya sebagai media pembelajaran. Ini ada contoh bahan ajar atau media ajar tentang hukum Newton pada gerak lurus yang terfokus pada itu materi fisika. Ini juga ada 2 link YouTube. Di sana terdapat dua contoh bahan ajar digital yang sudah dibuat oleh beberapa rekan saya. Dan juga contoh media ajar sendiri di sini kita bisa membuat platform Merdeka Mengajar yang dikhususkan untuk guru. Jadi guru itu bisa menuangkan praktek atau metode pembelajarannya lewat platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, kita juga fokus pada siswa. Mungkin bisa ngasih tahu cara mencari suatu artikel melalui Google Scholar. Dan yang ketiga, ada beberapa aplikasi yaitu seperti Assembler Edu yang fokus pada audio visual. Mungkin beberapa media atau bahan ajar yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu bisa lebih menarik dan meningkatkan siswa dalam soft skill atau numerasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu program kerja, yakni menata ulang perpustakaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, program kerja selanjutnya yaitu menata ulang perpustakaan. Di sini kami berantusias untuk membantu untuk merapikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Salah satu sumber bagian terpenting dalam perencanaan kegiatan sekolah adalah perpustakaan, yaitu bertujuan untuk menyediakan data ataupun bahan dalam proses pembelajaran siswa serta sebagai referensi guru dalam mengajar agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, perpustakaan juga harus aktif dan memiliki sistem manajemen perpustakaan yang baik agar dapat terorganisir dan lebih terarah. Alhamdulillah untuk program ini sudah terlaksana pada tanggal 18 Agustus kemarin. Mungkin cukup sekian. Baik, saya ucapkan terima kasih. Untuk program kerja selanjutnya yaitu mengaktifkan kembali IPM yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini adalah program kerja kita, yaitu mengaktifkan kembali IPM, di mana IPM adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang merupakan organisasi otonom dari Muhammadiyah. IPM bisa disebut juga organisasi intrasekolah atau biasanya di dalam sekolah negeri itu disebut OSIS. Pada dasarnya di sekolah Muhammadiyah ini IPM sebagai organisasi siswa intrasekolah. Tujuan untuk mengaktifkannya IPM sendiri adalah turut serta dalam mengurai masalah agar terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tugas IPM sendiri yaitu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan lain sebagainya. Dan mengapa kita kok mengambil program mengaktifkan kembali IPM? Karena selama kita di sini kita membantu IPM dalam melaksanakan program. Sebenarnya sudah aktif gitu. Kita di sini coba membantu untuk memperbaiki gitu. Karena yang kita lihat di sini IPM bahwasanya dia organisasi, tapi untuk struktur dan sistematikanya itu bukan seperti organisasi.
Maka dari itu kami berinisiatif untuk mengaktifkan kembali IPM. Dan kebetulan untuk program ini sudah kita laksanakan mulai 28 Agustus. Itu karena apa, di IPM sendiri itu dia tidak menerapkan sistematika dalam organisasi, dalam pembuatan proposal maupun dalam struktur wewenang dan jabatan gitu. Terus di dalam IPM sendiri ini kita sudah mendampingi dalam berbagai kegiatan dan kita di situ sekedar membantu dan memberitahu apa ilmu yang kita punya gitu. Kita saling diskusi gimana sih di organisasi yang benar dan gimana sih di dalam sebuah organisasi itu bisa berjalan dengan sistematis. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk program kerja selanjutnya, yaitu Darling atau bisa disebut sadar lingkungan, yang akan dijelaskan oleh teman saya di presiden. Program kami selanjutnya yaitu Darling atau bisa disebut dengan sadar lingkungan. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah adalah aksi kolektif secara sadar, yaitu sukarela, berjaring dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam penerapan ramah lingkungan. Dengan demikian diharapkan program ini bisa mengajak siswa-siswi dalam pembiasaan tanggung jawab, kebersamaan, peduli lingkungan, dan yang utamanya adalah edukasi ke siswa. Program kerja Darling yaitu seluruh siswa membersihkan ruangan kelas dan halaman di luar kelas dengan rutin yang nantinya akan dilakukan penilaian setiap minggu. Hasil penilaian ini tersebut berupa kelas terbersih dan kelas terkotor yang akan diumumkan pada hari Senin setelah pelaksanaan upacara bendera. Jadi tiap minggunya itu kami melakukan evaluasi ke setiap kelas untuk menilai di mana kelas yang terbersih dan terkotor. Nantinya pada hari Senin kami akan memberikan pengumuman tentang sekolah kelas terbersih dan akan mendapatkan hadiah dan mendapatkan piala bergilir. Untuk kelas terkotor akan mendapatkan peringatan dan akan ditempel ke setiap kelas yang terkotor. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk program kerja selanjutnya, yaitu pembuatan proyek profil sekolah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam fokus pengembangan karakter. Nama program kerjanya yakni pembuatan proyek profil sekolah, di mana deskripsi program kerja sendiri ini, proyek profil sekolah ini pelaksanaan pembuatan video ini dimulai dari guru pamong yang merumuskan ide sederhana tentang video profil yang akan dibuat. Yang pertama yaitu ada sinopsis, storyboard, skenario, dan mengidentifikasi kebutuhan syuting untuk pembuatan video profil dan melakukan perekaman gambar, atau bisa dilakukan sebelum ujian berlangsung jika sekolah tidak mempunyai jumlah peralatan yang memadai. Namun dirasa cukup untuk tahap ini bisa dilakukan pada saat hari pertama ujian. Nah, kemudian dari yang kita lakukan, perekaman kepada sekolah, wakil kepala sekolah, kakomli, siswa, dan melakukan perekaman gambar serta suara. Selain itu, mereka juga merekam gambar atau video sesuai kebutuhan konsep yang mereka buat, seperti sarana prasarana, kegiatan siswa, kegiatan pembelajaran, alat-alat praktek, dan lain sebagainya.
Tujuan program kerja itu sendiri yaitu video profil digunakan sebagai bahan promosi atau untuk memperkenalkan dan menyampaikan informasi tentang sekolah kepada calon siswa dan orang tuanya, agar masyarakat dan orang tua murid lebih tertarik bersekolah di sekolah tersebut. Profil sekolah berisi tentang informasi tentang identitas sekolah dan memuat fakta-fakta seperti alamat sekolah, jenis sekolah, peta sekolah, fasilitas sekolah, dan sebagainya. Sasaran proker dalam proyek profil sekolah ini yaitu seluruh warga sekolah, wali murid, peserta didik baru. Dan kemungkinan kita akan menyebarkan video profil sekolah tersebut melalui sosial media yang tersedia. Bisa dari sekolah, dari Instagram kita sendiri, dan juga kebetulan nanti kita akan memaparkan dan bekerja sama dengan guru-guru yang Guru Pamong sediakan, dan juga kita juga akan berkoordinasi setiap ruangan-ruangan yang akan kami video dan akan kami tata ulang terkait pengambilan video, dan kemungkinan juga nanti ada beberapa model dari siswa-siswi yang mempresentasikan dari sekolah ini bagaimana fasilitasnya dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Program kerja yang terakhir yaitu mading berkreasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk program kerja yang terakhir yaitu mading berkreasi. Mading berkreasi ini kita fokus pada program literasi, di mana mading ini merupakan majalah dinding yang media tulisnya bersifat informatif dan juga komunikatif bagi pembacanya. Di sini kami ingin mengajak para peserta didik untuk menghidupkan kembali mading selama per minggu untuk per kelas. Jadi mading ini nantinya akan berisi tentang informasi-informasi per jurusan yang gunanya itu untuk meningkatkan literasi peserta didik dan juga guru yang membaca. Mading ini harus dibuat dengan sekreatif mungkin dan juga seunik mungkin agar mading itu nanti menarik. Tujuan dari mading berkreasi ini yaitu sebagai media komunikasi antar peserta didik maupun peserta didik dengan pihak sekolah atau penyelenggara. Dan selain itu, mading berkreasi ini menjadi cara untuk membangun minat dan keterampilan siswa dalam hal menulis. Dan juga dengan adanya kegiatan pembuatan mading ini, siswa akan tergerak aktif untuk menciptakan suatu karya. Dan juga siswa ini dituntut untuk menunjukkan keterlibatan pikiran dan juga emosi dalam proses pembaca yang dapat dilakukan melalui kegiatan produktif secara lisan maupun tulisan. Next. Mading berkreasi ini juga dapat sebagai wadah atau tempat untuk siswa menuangkan bakat serta kemampuan mereka yang berisi rubrik, puisi, pidato, pantun, karya tulis, gambar, dan hal-hal yang berbau kreativitas lainnya. Untuk contohnya seperti itu. Mungkin akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu penjabaran terkait beberapa timeline beberapa program kerja yang akan kami laksanakan. Mungkin saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yakni timeline program kerja. Baik, untuk yang pertama yakni awal penugasan kami sebagai mahasiswa kampus mengajar yaitu dari 14 Agustus sampai 10 September 2023. Jadi kami di sini melaksanakan program kerja tersebut itu hanya sampai pada
hanya sampai pada bulan November saja. Untuk yang selanjutnya kami akan terfokuskan terkait program-program dari Kampus Merdeka itu sendiri. Dan untuk yang selanjutnya ini ada menata ulang perpustakaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2023. Itu telah kami laksanakan pada minggu pertama kami penugasan. Dan untuk yang selanjutnya yakni mengaktifkan kembali IPM. Kita mulai mengaktifkan kembali IPM itu dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai selesai. Nah, jadi kami mengaktifkan kembali IPM ini nanti kami juga akan berkoordinasi. Kemungkinan juga kita akan rapat bersama dengan Bu Dewi dan Pak Randy juga untuk terkait koordinasi dengan IPM selaku program kerja yang akan kami laksanakan. Untuk yang selanjutnya yaitu proyek profil sekolah dari tanggal 1 September hingga 30 September 2023. Nah, di sini terkait program kerja proyek profil sekolah ini kami diberi saran dari guru pamong sendiri untuk mengerjakan menyelesaikan konsep dari video profil sekolah ini. Nah, jadi nanti kita membantu guru pamong itu termasuk Pak Anam, kami membantu untuk penataan mulai dari awal video hingga akhir video. Kami juga akan ikut serta dalam pengerjaan proker tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pojok baca. Pojok baca itu sendiri dilaksanakan dari 18 September hingga 30 September 2023. Nah, jadi dari pojok baca itu sendiri kita juga koordinasi bersama dengan IPM, organisasi yang ada di sekolah ini. Kita juga berkoordinasi dengan IPM itu kenapa? Karena kita akan awal itu kami memberi contoh bagaimana cara mengkoordinasikan pojok baca itu sendiri, dan kita juga mempunyai impian supaya pojok baca ini bisa terus terlaksana di sekolah ini. Dan tidak hanya pada saat kami penugasan di sini itu pojok baca aktif, tetapi setelah kita udah selesai penugasan IPM bisa melanjutkan pojok baca itu sendiri. Untuk yang selanjutnya ada program kerja Ekoprint 18 September sampai 2 Oktober 2023. Di sini Ekoprint itu sendiri kita hanya terfokus pada kelas 11 saja. Jadi mungkin kami akan berkoordinasi dengan Pak Anam selaku guru yang mengajar di bagian OTKP. Jadi nanti kita akan terfokus pada siswa OTKP kelas 11 dan kemungkinan juga kita akan mulai dari minggu depan. Nah, dari minggu depan ini kita akan mempersiapkan mulai dari perlengkapan, terus bahan-bahan apa saja yang akan kita siapkan. Juga terkait Ekoprint itu sendiri hasilnya akan kita pamerkan pada sosial media yang kita punya, karena dari kampus mengajar ini sendiri ada program terkait pameran, salah satunya yaitu program kerja Ekoprint ini akan dipaparkan dan dipamerkan yang istilahnya namanya Expo. Nah, itu kita akan ikut serta pameran dalam kampus mengajar tersebut. Jadi sebisa mungkin kami akan selesaikan dan siswa juga menyelesaikan pada 2 Oktober 2023 itu kita akan paparkan dan pamerkan di dalam kelas. Jadi hasil dari siswa tersebut kita akan hias dan kita akan pajang di dalam kelas. Jadi nanti guru-guru dan para murid lainnya bisa melihat hasil dari pengerjaan kelas 11 OTKP tersebut. Mungkin untuk yang selanjutnya yaitu Darling atau Sadar Lingkungan. Kita mulai dari 18 September 2023 sampai selesai. Nah, jadi dari Darling ini sendiri juga kita koordinasi dengan IPM. Karena apa? Sadar Lingkungan ini juga akan terus berjalan terkait kebersihan sekolah, kebersihan kelas, dan IPM juga akan terus mengerjakan setelah kita selesai penugasan, seperti itu.
Juga untuk pengumuman itu kita udah koordinasi, setiap pengumuman itu akan diberikan pada hari Senin. Untuk penilaiannya, jadi kita nanti akan menyiapkan penilaian apa saja yang akan kami nilai di dalam kelas dan di depan kelas tersebut. Itu kita akan menyeleksinya di hari Jumatnya. Jadi Jumat kita penilaian, Seninnya kita umumkan kelas mana yang bersih dan kelas mana yang kotor. Dan kelas yang bersih itu akan kita berikan piala bergilir. Untuk kelas yang kotor akan kita berikan kata-kata yang membuat mereka lebih semangat lagi membersihkan kelas di minggu berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Mading Berkreasi. Nah, Mading Berkreasi ini dimulai dari 18 September 2023 sampai selesai. Mading Berkreasi ini juga koordinasi dengan IPM. Karena apa? Kita di sini mau mengaktifkan kembali mading yang telah kosong, yang telah kita lihat di dekat tangga tersebut. Kita mau lebih kayak dilihat sama warga sekolah itu, mereka itu lebih tertarik membaca dan literasinya itu juga ada gitu. Jadi kita juga mau mengembangkan kreativitas para siswa-siswi di sini. Gimana cara mereka mengumpulkan kreasi-kreasi mereka. Jadi setiap hari Kamis mereka mengumpulkan dan kita akan berkreasi dan berkoordinasi dengan IPM itu pada hari Jumat. Jadi nanti madingnya akan kami desain ulang dan akan kami tata ulang terkait penempatan setiap kreasi-kreasi setiap siswa-siswi tersebut. Untuk yang selanjutnya yakni pengembangan public speaking. Pengembangan public speaking ini kita mulai dari 2 Oktober sampai 31 Oktober 2023. Di mana kita juga bekerja sama dengan ekstrakurikuler broadcasting. Nantinya ini mungkin akan kami laksanakan setelah UTS gitu, kan ada UTS. Jadi kita fokus di selesai UTS seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya ada pelatihan Paskibra. Di sini dimulai dari 7 Oktober sampai 4 November 2023. Paskibra ini sendiri kita akan koordinasi dengan IPM juga. Waktu mulainya dari bulan Oktober sampai November, tetapi tidak secara terus-menerus kita latihan Paskibra tersebut. Kita ada 2 pelaksanaan dari Sabtu 7 Oktober 2023 dan pelaksanaan kedua yakni Sabtu 4 November 2023. Nah, ini kita pelaksanaan pelatihan dengan IPM itu sendiri kita laksanakan pada jam pulang sekolah. Jadi kita tidak mengganggu BKM dan juga kita tidak terganggu oleh adanya sepeda motor yang ada di lapangan seperti itu. Untuk yang selanjutnya yakni ada pengayaan bahan ajar atau media ajar sumber internet. Ini dimulai dari 23 Oktober sampai 30 November. Di sini kita juga sudah mempersiapkan bahan ajar atau media ajar apa saja yang telah kita dapatkan. Nanti kita juga akan mempresentasikan kepada guru dan siswa terkait bahan ajar atau media ajar yang telah kita dapatkan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu ada akhir penugasan yang telah kita laksanakan, yang kita udah selesaikan terkait program kerja yang ada di SMKS 3 Muhammadiyah Tegal Gelimo ini. Mungkin untuk terkait timeline program kerja tersebut ada sanggahan atau ada yang perlu kita revisi terkait ada acara-acara apa atau kurang berkenan dari timeline program kerja atau program kerja tersebut. Juga mungkin ada tambahan terkait program kerja apa yang harus kita kerjakan di sekolah ini. Sudah.
Sebelumnya terima kasih. Saya cuma mau minta gambaran seperti apa pojok baca di jenjang sekolah SMK, khususnya di SMK ini. Kalau setahu saya ya, yang sudah pernah saya lakukan dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, pojok baca itu lebih ke untuk di SD ataupun SMP, di mana masa-masa siswa yang masih belum beranjak ke dewasa. Karena di pojok baca biasanya ada hiasan-hiasan lucu dan sebagainya, tentunya ada buku-buku sendiri. Dan berikan saya gambaran fungsi selain dari segi baca membaca untuk program pojok baca sendiri di khususnya bagi siswa-siswa di SMK Muhammadiyah 335 ini. Baik, untuk penjelasan dari dan menjawab pertanyaan dari Pak Reni sendiri, itu akan saya serahkan kepada PIC yang bertanggung jawab terkait program kerja tersebut. Mungkin pojok baca di SMK ini akan lebih sederhana. Ini kami mengkreasikan perpus itu dikreasikan sekreatif mungkin, nggak perlu ada bunga apa. Jadi kami coba mengkreasi membuat tempat atau wadah ya, tempat sebagai agar siswa itu lebih nyaman belajar di perpus. Jadi juga cuma kesana itu cuma ngambil buku duduk, jadi bisa lebih lama di perpus gitu, lebih nyaman di perpus gitu. Jadi cuma kita kreasikan sesederhana mungkin, itu mungkin manfaatnya itu untuk khususnya untuk meningkatkan literasi siswa. Mungkin ada feedback. Selain literasi itu bisa lebih menambah wawasan atau kebiasaan siswa untuk membaca. Mungkin ada feedback dari Pak Randy. Pojok baca berarti bukan di tiap kelas itu? Kalau di tiap kelas itu kayak nggak memungkinkan gitu Pak, kalau di SMK. Jadi kita lebih ke perpus aja. Pojok baca di perpus. Berarti kalau menurut saya program itu bukan pojok baca ya, lebih ke di perpus saja, menata ulang perpus itu tadi. Karena kalau pojok baca itu lebih pantas di kelas-kelas yang ada siswanya. Dan yang saya tanyakan tadi belum terjawab untuk fungsinya. Kalau fungsinya memang untuk membaca dan menambah wawasan, tapi fungsi lainnya dari itu apa? Dari segi pojok baca sendiri. Soalnya saya kira tadi yang pertama kan di kelas-kelas, ternyata hanya di perpus. Tidak, nggak sudah nggak ada jawabannya. Memang di perpus itu. Oke, sementara itu. Mungkin gini ya Pak, terkait pojok baca. Nanti kita itu lebih ke kolaborasi sama guru. Nanti kita itu dari ada beberapa mata pelajaran yang pasti ada bukunya di perpus. Jadi mereka itu disuruh nyari referensi di perpus dulu. Jadi gak mentok di internet dulu. Jadi di perpus nanti dengan adanya sudut ruang yang menurut kita itu unik dan bagus, nanti itu dijadikan ya kayak tempat buat mereka itu membaca. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin dari Pak Anam dan Bu Eka dan Bu Sinta ada tambahan atau ada sanggahan terkait timeline atau program kerja yang sudah kami paparkan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan beberapa mungkin masukan atau komentar ya mengenai program yang mungkin akan dijalankan. Yakni penting sekali itu menggerakkan, ya. Menggerakkan itu wangel ya. Kan menggerakkan siswa
yakni yang terutama itu adalah pionir dari pergerakan itu dari IPM. Ya, di IPM itu adalah menghidupkan kembali itu tidak hanya kegiatannya saja berjalan, tidak begitu ya. Jadi pertama yang perlu ditata itu SDM. Penataan SDM, kemudian penyusunan program kerja, baru nanti mengenai leadership atau kepemimpinan. Gitu nggih Pak Randy? Jadi ketika prinsip itu dijalankan akan membuat sebuah sistem di dalam organisasi sehingga dapat berjalan kerja dari IPM itu. Sebenarnya saya sudah ingin lama sekali dari ini kolaborasi ya. Saya kan basicnya di MSDN ya. Jadi untuk organisasi itu perlu yang namanya penataan SDM dari anak-anak. Karena apa? Menumbuhkan rasa organisasi itu saja itu masih sulit ya. Sangat sulit. Jadi menumbuhkan rasa itu dulu, menumbuhkan rasa saya itu perlu ikut organisasi itu kan gitu ya. Ada suatu kebutuhan yang harus dimunculkan kepada anak-anak, khususnya ya ini untuk jurusan TKR dan TBSN. Kalau OTKP dan RPL itu ya itu yang mendominasi kegiatan IPM itu yang hanya itu. Jadi yang perlu untuk disuntik energi atau disuntik situ tuh stimulus itu kegiatan itu yaitu untuk yang anak TKR dan TBSN. Agar mereka yang tua, agar mereka itu apa? Punya rasa pertama mungkin penasaran, yang kedua ingin ikut, kemudian yang ketiga menikmati, kan gitu ya, menikmati kegiatan itu. Jadi langkahnya memang yang pertama adalah penataan SDM. Ketika kemarin sudah terpilih ketua IPM, Mas Bagus ya, dan Bagus lah, itu diharapkan ketika nanti ada diklat pimpinan ada Mas. Ada. Nah itu bersama atau sendiri-sendiri? Sebanyuwangi atau sendiri? Oh enggak, kalau di internal sendiri. Sendiri ya. Nah itu perlu nanti dibantu dengan Bapak mahasiswa. Gitu ya. Jadi nanti ada diklat pimpinan. Jadi ketika mereka selesai dilantik, ketika itu kemudian ada kepemimpinan. Pertama pembentukan dari SDM sudah, penyusunan organisasi, pembentukan misalkan anggota-anggota, baru nanti bisa leadership, kemudian terakhir baru penyusunan program kerja. Sehingga kalau itu sudah tersusun rapi, mereka itu melakukan kegiatan itu punya fondasi atau gambaran jelas gitu. Ya tentunya itu berlandaskan asas kemuhammadiyahan. Jadi organisasi otonom di IPM gitu. Kemudian yang kedua mengenai pojok baca mengenai apa itu mading ya. Mading itu harus ada tanggung jawab, tidak hanya semuanya kepada IPM. IPM itu juga banyak sibuk juga ya. Artinya di IPM itu kan punya kabit-kabit ya, ada kabit pendidikan, ada kabit agama, ada kabit apa namanya itu apa Mas? Kabit organisasi, kader dan sebagainya. Nah itu organisasi. Dan tentu sebenarnya juga bisa dilimpahkan ke bidang apa namanya itu broadcasting ya, karena itu kan juga termasuk penyiaran secara tertulis. Jadi nanti itu di broadcasting itu ada yang namanya input konten, kemudian editing konten, dan upload konten. Jadi yang pertama input konten itu di mana konten itu diterima dari masing-masing kelas. Nah, nanti ada kewajiban untuk program sekolah bisa biar asimilasi program itu biar sama. Jadi program sekolah itu untuk mengaktifkan broadcasting yang pertama itu ada yang namanya TikTok ya, TikTok untuk TikTok. Jadi ada duta TikTok setiap kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti ada yang namanya program mading, itu kan diwajibkan setiap kelas untuk membuat karya, misalkan minimal atau minimal 2 lah untuk setiap kelas. Ya itu kan perlu yang namanya input apa namanya itu konten. Jadi konten itu dikumpulkan dulu, kemudian bisa nanti dipilih mana yang sesuai pada hari Senin tampilkan apa, Selasa apa, hingga hari Sabtu. Ya itu baru diupload konten.
Tidak hanya seperti itu, nanti kerja dari broadcasting itu lebih internal dan eksternal. Kegiatan internal itu meliputi kegiatan peliputan kegiatan sekolah, kemudian baik akademik maupun akademik ya. Kemudian kegiatan eksternal itu misalkan kita peliputan, misalkan Ekoprint bisa juga belajar kemarin saya lihat ada itu kerjasama dengan pihak perhutani Alas Purwo, itu juga dari lembaga sana itu mengadakan Ekoprint ya, untuk lembaga-lembaga sekolah sebagai itu CSR-nya lah istilahnya ya, dari perhutani ke kita, ke lembaga pendidikan. Itu ada kemarin saya lihat di Instagramnya Alas Purwo ya. Jadi bahan itu misalkan sampai bisa atau di sekolah bisa menembusi pihak sana, Anda tidak perlu mengeluarkan dana, membutuhkan misalkan kayak kainnya, kemudian bahan apalah gitu ya. Gitu. Itu ya, jadi untuk kegiatan mading itu bisa dikolaborasikan di broadcasting. Jadi dari beberapa program itu sebenarnya bisa ada penanggung jawabnya. Dari penanggung jawab itu tidak hanya semuanya ditaruh di IPM. Ada bagian-bagian tertentu penanggung jawabnya, dan juga harus ada penanggung jawab dari guru. Ya, misalkan dari pojok baca, jadi kan ada pojok baca itu di broadcasting. Kalau perpustakaan nanti dibantu dengan Bisinta ya. Di sini ada Bisinta. Jadi mahasiswa tidak bergerak sendiri mengaktifkan program, tetapi juga bersinergi dengan guru-guru yang ada di sini. Karena apa? Hasil akhirnya karena adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa itu kan membuat program, dan program itu diharapkan tidak berhenti. Ya begitu ya, tetap berjalan dan terus tetap dinikmati oleh warga SMK. Gitu kan? Nah, kemudian pelatihan paskibra itu juga bisa dilaksanakan ketika diklat pimpinan ya, Mas. Sebenarnya bisa itu ya, dilakukan ketika diklat pimpinan. Diklat pimpinan pasti ada pelatihan paskibra. Lah itu. Nah, untuk materi biasanya itu manggil dari Koramil ya. Dari Koramil. Biasanya yang dilakukan di SMK itu gitu. Untuk berbaris dasar itu dari Koramil. Nanti boleh ada simulasi misalkan di program itu bagaimana konsultasi. Untuk menangani hal ini, kegiatan IPM itu berada di bawah naungannya kesiswaan, ya. Kalau HW itu berada di naungannya Warendi, ya, gitu. Jadi perlu dipahami bahwa setiap organisasi di sini itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Misalkan olahraga itu berarti tanggungnya nanti Pak Suwono nanti sebagai bidang olahraga. Kemudian misalkan bidang Ekoprint itu lebih tepatnya bekerja sama dengan guru seni budaya. Ya, seni budaya Bu Dewi dan Bu Marenti Kensiwi. Karena nanti ada pameran kan. Nah, itu melibatkan anak-anak. Menggerakkan anak-anak itu juga perlu effort. Itu ya, untuk menggerakkan itu agar apa? Terbangun nuansa, oh saya bisa. Pertama kan nuansa. Itu pernah saya ajarkan dulu Ekoprint itu di kelas 11 dulu waktu PKWU sebentar. Jadi saya Ekoprintnya tidak ke kain, tetapi langsung ke kaos polos atau kaos putih polos. Langsung saya aplikasikan ke sana. Kemudian bisa dilihat kepada anak-anak. Jadi saya juga belajar sedikit tentang Ekoprint. Ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memiliki kekhasan warna, ya mungkin pokoknya di sekitar ini semuanya bisa, ya. Apalagi di sini kalau misalkan pengen pewarna kayak yang warnanya merah itu kan dari pupus daun jati itu banyak di sini. Alasnya kan ada di sini ya, karetan itu kan alas jati ini ya. Itu. Jadi insya Allah setiap program misalkan nanti ada penyusunan video profil sekolah seperti yang kami minta, bahwa nanti harus ada kegiatan misalkan pertama itu sen itu scan awal itu ngapain,
kemudian yang kedua artisnya apa, figurannya siapa, kemudian kata-katanya, skenario-nya seperti apa, dan juga tempatnya di mana, aktivitasnya apa. Nah itu satu scan, nah itu nanti bisa diramu gitu loh. Untuk editing kami pasrahkan ke rekan-rekan mahasiswa. Ya, dari kalau otak saya kan terbatas ya. Kalau otak dari rekan-rekan ini kan nanti bisa lebih kreatif. Terima kasih, itu saja. Kami mengharapkan program-program yang bagus ini, ya tentunya semuanya sebenarnya sudah link lah dengan SMK. Semoga tetap bisa dijalankan nantinya yang baik dan itu bisa meningkatkan literasi dan numerasi siswa bisa dipertahankan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi banyak ya masukan baik dari bapak yang sudah disampaikan tadi. Saya harap nanti digunakan sebagai bahan referensi untuk pelaksanaan program kerja. Nah, di sini kan ada program kerja yang seperti seharusnya outputnya itu berupa panduan gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah berakhir programnya dan sekolah mau meneruskan, itu sudah ada panduannya. Jadi langkah-langkahnya apa saja begitu. Jadi itu output yang penting dan bisa kita tinggalkan gitu di sekolah. Tidak hanya kalau KKN itu kan membuat di pinggir jalan. Iya. Nah kita kan juga harusnya meninggalkan tanda juga di sini bahwa ini loh program kerja yang sudah kita lakukan, kemudian panduannya itu seperti ini gitu loh. Jadi nanti bisa dibukukan. Nah itu bisa diserahkan ke sekolah sebagai peninggalan sejarah dari teman-teman pada saat menjalankan program kampus mengajar begitu. Kemudian mohon izin Pak, di sekolah kan sampun punya akun untuk sosial media ya. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan juga seperti yang diutarakan oleh Pak Anam tadi bahwa di mading gitu ya. Mungkin mading itu kan kalau kita ekspektasi kita kan ada bentuk tulisan yang ditulis dengan tangan begitu kan. Kemudian ditempel di salah satu rak ataupun kotak berkaca gitu kan. Umumnya seperti itu. Cuman isinya itu yang nanti mungkin perlu dikembangkan lagi kontennya. Mungkin ada periodik minggu ini misalnya itu ada temanya. Jadi siswa yang mau membuatnya itu punya punya panduan gitu lah. Ini minggu ini temanya kesehatan misalnya, minggu depan temanya tentang masakan misalnya, seperti itu. Nah itu mungkin membuat lebih fokus dari siswa untuk mencari referensi gitu. Kemudian juga seperti tidak harus sebuah tutorial gitu ya Pak. Mungkin ada quote untuk hari ini untuk meningkatkan semangat belajar dari teman-teman. Jadi pada saat membaca itu oh iya ya gitu. Mungkin simpel aja tetapi itu bisa membuat yang membaca tergerak hatinya gitu. Nah kalau usul saya sih yang menang dan ditampilkan itu mungkin di setiap minggunya atau di setiap bulannya karya tersebut itu diumumkan atau dipasang di sosmed begitu. Kemudian kan ada nama dari penulisnya. Nah itu mungkin bisa wah ini aku keren nih gitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor untuk siswa bisa atau mau menulis atau mau membuat mading begitu. Mungkin itu. Kemudian terkait dengan organisasi tadi, organisasi itu kan
pada saat kita bekerja gini Pak, nah itu mungkin kita baru terasa gitu ya. Tetapi pengkaderannya itu seharusnya dilakukan sejak dini di usia sekolah gitu, dari SD mungkin seharusnya sudah ada SMP, SMK. Nah ini mungkin nanti kalau bisa saya beri masukan nih teman-teman, diberikan gambaran gitu Pak, gambaran untuk organisasi di masa mendatang gitu. Contohnya siswa yang ada di sini nantinya suatu saat itu menjadi pemimpin di negara gitu. Nah kalau misalnya organisasinya tidak belajar dari sekarang, kapan lagi gitu. Kemudian bisa juga diberikan gambaran di kampus. Di kampus itu kan ada organisasi mahasiswa gitu kan. Nah itu ada juga di setiap organisasi itu juga pasti punya wajib ada leadernya. Nah itu bisa dari siswa itu belajar dari sekarang. Jadi nanti pada saat sudah keluar atau lulus dari sekolah itu, entah itu di masyarakat ataupun nanti dia melakukan ke perguruan tinggi, itu mereka sudah punya pengalaman gitu, dan itu pengalamannya tidak bisa diperoleh dari manapun ya, ada di sini gitu. Nanti mungkin bisa diberikan gambaran dari teman-teman yang di lingkungan kampus itu ada apa saja sih organisasinya begitu. Nah mungkin di sini bisa diadop dan bisa menggugah pemikiran dari siswa yang ada di sini untuk mau berorganisasi. Mungkin itu. Kemudian tadi ya jangan lupa untuk EcoPrint. Jadi ada program KSR tadi sudah diinformasikan oleh Pak Anam. Ada program KSR yang mungkin dari perhutani itu bisa dimanfaatkan nih Pak. Jadi lebih gebrakannya itu lebih wow gitu ya. Jadi tidak bersifat lokal di sini saja. Itu sih mungkin. Oh ya satu lagi di pengayaan bahan ajar. Bahan ajar itu kan kalau kita kalau saya ingat dulu saya di sekolah gitu ya Pak, ada gurunya itu menulis gitu kan, itu kayak kartu gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang sudah ada teknologinya, salah satunya adalah dengan proyektor ini kan merupakan sebuah teknologi yang diterapkan. Jadi pada saat kita belajar mengajar itu tidak bosan gitu, mungkin ada video penerapan. Jadi tidak hanya secara teori, penerapannya itu di lapangan seperti apa itu bisa diputarkan video. Kemudian mohon izin juga di sini ada RPL nih Pak, jurusan pasti ada lab komputernya nih. Kemudian apakah siswa sekolah itu diperbolehkan bawa handphone Pak? Boleh nih. Nah itu juga bisa menjadi salah satu nilai tambah gitu. Biasanya kita kan ada kuis atau soal-soal yang biasa kita berikan gitu Pak. Nah itu bisa menerapkan teknologi juga nih teman-teman, nanti dicatat ya, bisa menggunakan aplikasi Quizzes atau Kahoot gitu. Jadi nanti teman-teman siswa pada saat pembelajaran gitu diberikan kesempatan beberapa, mungkin sekitar 5-10 menit kuis itu bisa dilakukan. Tidak usah banyak-banyak pertanyaannya, tetapi itu diambilkan dari pada saat gurunya mengajarkan begitu. Jadi siswa itu mungkin lebih memperhatikan lagi, karena setiap kali selesai materi pembelajaran pasti ada kuis. Kuisnya pertanyaannya simpel-simpel saja, tidak usah berpikir keras gitu ya. Jadi itu mungkin bisa diterapkan ya, nanti teman-teman bisa dibantu untuk mencari referensi tentang itu, kemudian nanti diberikan kepada Bapak Ibu guru di sini begitu ya. Mungkin kemudian ada satu lagi, sekarang kan teknologinya itu sudah AI ya Pak, di mana-mana. Nah itu juga mungkin teman-teman bisa memberikan referensi aplikasi AI seperti membuat materi dengan PowerPoint gitu. Nah itu udah langsung tergenerate gitu. Tetapi tidak bisa langsung digunakan kan, pasti ada customize terkait dengan materi-materinya. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu materi di
program pengayaan bahan ajar. Jadi menggunakan penerapan teknologi gitu ya. Itu mungkin bisa diberikan. Kalau misalnya di sini sudah menerapkan itu, Bapak mungkin nanti bisa dikoordinasikan lagi ya teman-teman, kira-kira peningkatan apa lagi yang perlu dilakukan terkait dengan bahan ajar. Jadi siswanya itu bisa lebih memperhatikan lagi ketika ada gurunya menjelaskan gitu. Apalagi ini kalau dulu istilahnya anak SEM ya Pak ya. Anak SEM itu wow pokoknya. Jadi mungkin itu saja masukan dari saya. Jangan lupa tadi setiap kali program kerja yang bisa mengeluarkan atau outputnya adalah sebuah panduan, itu dibuat panduannya untuk menjadi peninggalan teman-teman di sekolah ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi saya bertanya tentang aplikasi pembelajaran interaktif ya. Misalkan untuk Bapak Ibu guru ini khusus ya. Jadi nanti program untuk Bapak Ibu guru itu semacam workshop gitu nih. Ada seperti apa? Soalnya kalau belajar mandiri sendiri itu nggak begitu maksimal. Jadi harus ada waktu tertentu khusus di mana Bapak Ibu guru itu diberikan semacam workshop tentang pembuatan media ajar ya, atau bahan ajar yang interaktif. Ya nanti bisa dijelaskan tentang kuisis, Kahoot dan lain sebagainya ya. Terus saya sih sudah. Tapi yang bandingnya kan 1 banding berapa ya gitu ya. Jadi agar pemerataan itu bisa dilakukan perlu adanya workshop seperti itu. Dan itu juga meringankan tugas guru ketika teknologi itu benar-benar digunakan gitu. Kemudian mengenai tadi pembelajaran yang interaktif itu, kami menginginkan itu adalah aktivitas di AMM ya, aplikasi Merdeka Mengajar. Ya itu dimana Bapak Ibu guru itu masih belum aktif mengoptimalkan aplikasi itu di HP ataupun di di browser ya, atau di desktop, sehingga informasi baru tentang kurikulum Merdeka itu belum maksimal diterima karena ya kebiasaan lama itu masih akan ikut dilakukan ketika kebiasaan baru itu tidak dibiasakan gitu. Jadi perlu ada pembiasaan baru dari kurikulum baru. Makanya kurikulum Merdeka ini. Dan tidak akan melihat referensi dari guru lain yang ada di AMM itu, kemudian terlebih bisa ada kan itu yang praktek itu ujuk karya misalnya, itu yang bisa diupload sampai ke situ, apalagi lebih dari itulah. Itu yang kami harapkan Bapak Ibu guru kita, maksudnya di SMK Muga ini bisa mengoptimalkan kegiatan itu. Karena kemarin ditarget oleh kepala sekolah bahwa Bapak Ibu guru itu harus komunitas ya, maksudnya belajar secara berkelompok untuk memahami kegiatan yang ada di AMM itu. Kan ada yang namanya kursus mandiri di situ ya, atau pelatihan mandiri yang diikuti sehingga mendapatkan sertifikat yang ada di aplikasi AMM itu. Namun sampai saat ini saya monitoring ya, jadi saya termasuk koordinator dari bidang itu, ternyata Bapak Ibu guru masih sedikit sekali menjalankan itu. Jadi nanti perlu ditambah lagi dorongan motivasi dan juga inisiatif lah ya, untuk rekan-rekan mendorong Bapak Ibu guru untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan aplikasi AMM sebagai adaptasi kurikulum Merdeka. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Anam dan Bu Eka dan Pak Randy yang sudah menyanggah beberapa program kerja yang telah kami paparkan. Mungkin ada sedikit sanggahan juga dari saya terkait yang tadi telah Pak Anam sampaikan terkait mading. Itu ada pembagian penugasan kepada IPM. Nah, di sini kita juga bakal membagi setiap bidang-bidangnya, setiap anggotanya itu tidak hanya terpaut kepada mading saja atau
kepada program-program yang lainnya. Jadi kita bagi setiap program kerja itu kemungkinan ada 3-5 anak. Dan tadi juga ada tambahan dari Pak Anam terkait kita akan berkoordinasi juga dengan ekskul broadcasting. Nah, jadi mungkin nanti akan kita rapatkan lagi terkait koordinasi ini bersama IPM dan ekstrakurikuler broadcasting itu sendiri. Dan untuk yang selanjutnya ini terkait bahan dan perlengkapan dari EcoPrint itu sendiri. Nah, itu kan kita mau mengerjakan proposal dan akan diajukan kepada sekolah. Nah, terkait itunya proposal kepada perhutani itu sendiri dari sekolah atau kita yang mau mengerjakan juga. Jadi nanti kita menyiapkan 2 proposal seperti itu atau bagaimana? Baik, saya jawab. Ketika misalkan kegiatan itu misalkan lingkupnya hanya internal ya, jadi nanti bisa diberikan tanggung jawab itu kepada guru mapel atau misalkan kepada guru seni budaya. Jadi nanti beliau yang bertanggung jawab dan juga dibantu dengan rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan kegiatan itu. Perihal mengenai kerjasama ya dengan perhutani atau misalkan dari pihak Alas Purwo, itu nanti dari pihak sekolah yang akan menghubungi ke sana. Begitu. Apakah nanti program itu dijalankan? Kan nanti di sana melihat agenda yang dari sana. Kan mereka juga punya program-program itu. Apakah itu bisa kita minta ataukah memang kita harus melakukan sendiri gitu. Ya, karena begini, tidak bisa proposal itu atas nama mahasiswa untuk minta dana ke sekolah. Okay? Jadi harus atas nama guru. Kemudian bisa koordinasi ke sekolah. Ya, begitu. Jadi untuk mahasiswa itu sebagai fasilitator untuk membantu kegiatan program itu. Sehingga yang bertanggung jawab nanti ada PIC dari gurunya. Begitu. Jadi PIC-nya itu dari guru bidang seni budaya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Anam. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait pelatihan Paskibra yang telah Pak Anam sampaikan. Tadi ada keberkaitan dengan diklat. Nah, diklat tersebut sudah sedikit kami paparkan kepada IPM itu sendiri, dan kemungkinan kalau emang jadi itu katanya di bulan Oktober. Tetapi ada omongan lagi katanya mau dimajukan di bulan ini. Tapi saya kurang tahu terkait tanggalnya. Nah, terkait pelatihan Paskibra ini sendiri itu untuk koordinasi dengan pihak yang bertugas pada saat diklat tersebut dengan undangan yang telah kami siapkan itu mungkin keberlanjutannya akan dikoordinasikan lagi dengan Pak Anam ya Pak. Gimana enaknya kita persiapkan pelatihannya dan untuk tanggalnya juga kemungkinan akan diubah gitu ya Pak. Ini untuk kegiatan pelatihan Paskibra atau biasa disebut di sini latihan LPP apa? PBB. Baris berbaris. Sinergi kegiatannya jadi satu di latihan dasar kepemimpinannya IPM. Jadi nanti nunggu agenda dari kesiswaan, jadwalnya misalkan kapan kira-kira pastinya yang akan dilaksanakan. Ya, itu wewenangnya kesiswaan. Oke, mohon izin terkait pengalaman yang sudah saya dapatkan di SMK dan di perkuliahan. Nah, dari PBB itu sendiri yang didapatkan di dalam diklat, kalau di sekolah saya itu OSIS nih Pak namanya. Nah, itu hanya baris berbaris. Nah, tetapi jika yang kita laksanakan terkait program kerja pelatihan Paskibra itu sendiri, kita hanya membantu terkait memperbaiki gerakan yang ada di tugas petugas pengibar bendera itu sendiri. Jadi kemungkinan ada tambahan lah dari baris berbaris yang ada di diklat itu sendiri gitu. Jadi agak sedikit berbeda dengan PBB dan Paskibra seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu tadi terkait penyampaian dari Bu Eka.
terkait quotes setiap hari itu akan dipaparkan di sosial media, dan itu udah kami laksanakan juga terkait kegiatan-kegiatan aktif yang ada di sekolah, dan kita juga udah mengupload di sosial media kita, yaitu di Instagram, dan saya juga selaku pemegang akun itu sudah seringkali mengetek di Instagram SMK tapi tidak di-repost seperti itu. Menyampaikan sekarang kan Mas Anang ya Pak. Saya kemarin cuma baca sekilas saja. Jadi untuk admin sosial media sekarang sudah di backup Mas Anang Nyamawan jadi broadcasting. Jadi nanti saya kasih tahu saya selaku menjalankannya, kita kasih tahu. Kalau ada tag segera di-repost ya. Baik, terima kasih Bapak. Juga terkait kami mau menanyakan pembuatan panduan setiap proker untuk siswa-siswi. Nah, jadi nanti kita berarti keseluruhan program kerja yang telah kami paparkan tadi itu harus dibuat langkah-langkah begitu ya Bu. Jadi kita membuat buku, beberapa buku yang ditaruh dan di kayak ya untuk sekolah seperti itu Bu. Jadi mungkin kita akan mempersiapkan panduan tersebut itu di akhir pengerjaan proker kita. Jadi kita di bulan-bulan ini dan bulan berikutnya itu akan terfokus di program kerja dulu. Setelah itu kita akan mempersiapkan panduannya seperti itu. Dan langkah-langkahnya itu mungkin jalan paralel ya. Jadi pada saat teman-teman semua sedang menjalankan program kerja itu juga bisa dicatat kemana itu saya langkah-langkahnya apa hari ini saya mau apa ya. Nanti pada saat di akhir program kerja baru disusun gitu. Jadi konkret gitu, maksudnya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Misalnya konkret nih. Nah, ekoprem itu kan ada langkah-langkahnya, nah itu kan bisa teman-teman catat dan ditentukan. Nah, itu langkah-langkah buat ekoprem seperti itu, jadi punya panduan. Jadi nanti pada saat panduan itu diserahkan ke sekolah, mungkin nanti sekolah ada program yang serupa gitu. Nah, itu panduan itu bisa digunakan. Jadi tanpa perlu lagi pihak sekolah mencari referensi kemana-mana lagi gitu. Sudah sekolah itu sudah punya gitu bukunya gitu. Nah itu terkait dengan program kerja yang bisa dibuat langkah-langkahnya. Misalnya paskibraka tadi, paskibraka itu kan juga ada tadi yang beda nih Pak, dia tidak sekedar jalan gitu. Nah mungkin ada teorinya di situ. Nah, bisa teman-teman kumpulkan dasar-dasar teori sehingga nanti pada saat sekolah itu menjalankan program yang sama atau bagian ekstrakurikuler gitu, nah itu bisa digunakan. Oh ternyata ada langkahnya harusnya tangannya lurus pada saat ada teman-teman bukan lurus tapi kurang ke atas tangannya misalnya seperti itu ada perbedaan kan pada saat teman-teman menerapkan kan pihak sekolah tidak tahu nah itu bisa jadi pada saat pelaksanaan program itu misalkan saja nanti di akhir program kerja ini sudah selesai nih, tinggal memperbaiki susunan kata-katanya saja sama urutannya. Ininya tampilan panduan. Jadi jalannya paralel. Kalau misalnya teman-teman ini programnya jalan dulu, nanti panduannya terakhir. Ini itu pada saat teman-teman apa ya ada saat itu Baik, terima kasih Bu Eka atas penjelasannya. Mungkin cukup itu saja sanggahan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin dari teman saya mau menjelaskan terkait bahan ajar yang telah tadi sanggah. Baik, terima kasih. Ini mungkin kami ada salah satu contoh bahan ajar yang bisa dijadikan referensi untuk dijalankan.
Jadi kemarin beberapa dari kami sudah masuk kelas atau membantu mengisi jam kosong pada materi IPAS. Nah, di sini siswa itu hanya fokus pada guru. Jadi mereka nggak punya referensi lain atau patokan tentang materi yang akan dijelaskan itu materi apa, mereka tidak tahu sama sekali. Jadi mereka hanya fokus sama guru. Mereka hanya fokus mendengarkan dan juga menulis. Itu pun kemampuan menulis dan mendengarkan mereka itu hanya terbatas, maksudnya ada yang nggak fokus, ada yang itu nggak melihat materi gitu. Jadi kami adanya bahan ajar digital ini, mereka kan punya Android, jadi ada bukan aplikasi. Jadi kita buat bahan ajar digital yang di mana di sana itu ada beberapa materi yang nanti mereka itu bisa melihat, bisa belajar terlebih dahulu materi apa yang akan disampaikan pada minggu berikutnya. Atau di sini katanya kemarin kalau sesudah materi itu harus dikasih latihan atau soal agar semua siswa itu kelihatan itu mereka pemahaman pada materi tersebut itu seberapa. Jadi harus dikasih kayak soal sehabis materi gitu. Di sini bahan ajar digital ini ada pretest, posttest dan juga materi sendiri. Jadi mereka itu belajarnya lebih efektif dan tertarik untuk itu belajar. Ini dari Bu Eka atau Pak Anam ada tambahan? Objektifnya sama, dijelaskan lebih lanjut oleh materinya terkait Terima kasih. Jadi ini Bu Eka. Jadi mengenai pembelajaran yang ada di SMK itu untuk mahasiswa saya sesuaikan dengan latar belakang pendidikan mereka.
Ada yang biologi, ada yang pendidikan ekonomi, ada yang fisika. Nah, sehingga nanti teman-teman yang latar belakang backgroundnya itu fisika dan biologi akan kami berikan amanah untuk membantu mengajar IPAS. Sebenarnya bukan mengajar ya, membantu guru, ya, mendampingi ya, bukan mengajar. Saya kemarin sudah saya wanti-wanti mereka itu tidak mengajar, tapi mendampingi untuk apa ya, melihat efektivitas dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa. Itu. Jadi untuk IPAS khusus nih, IPAS itu kan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu ada di 2 program, yang teknik dan non teknik. Ya. Untuk mapel IPAS di teknik berarti lebih banyak IPA-nya. Ya. Kalau untuk mapel IPAS ada di non teknik kayak di OTKP saja ya, itu lebih banyak ke sosialnya. Gitu. Kemudian adapun materi yang disampaikan itu ada KD-KD-nya. Untuk kurikulum merdeka itu ada KD-nya sendiri, dan untuk kurikulum 13 itu kelas 11 dan kelas 12 itu juga punya KD-KD-nya masing-masing. Sehingga memang benar perlu koordinasi dengan guru pengampunya, sudah materi apa yang disampaikan, kemudian apa yang belum disampaikan, dan kemudian tingkat kedalaman materinya sampai apa ya. Jadi tingkat kognitif itu dalam teori pendidikan kan ada menurut siapa itu? Saya itu ya. Nah, itu ada C1, C2, C3 sampai cognition itu ya. Nah, untuk tingkat SMA itu sampai apa gitu. Itu. Tapi menurut saya karena pembelajaran itu tidak membatasi pola pikir, bahwa saya membiarkan siswa itu mengeksplorasi tentang kognisinya sendiri. Kemudian dari hal itu bisa menyimpulkan apa yang dipelajarinya, gitu ya. Jadi materinya itu lingkupnya seperti itu lah. Nanti setiap siswa itu kan punya tingkat kognisi masing-masing. Ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang punya kognisinya yang lebih tinggi. Sehingga kita tidak boleh mengkebiri kognisi orang yang tinggi, dan juga tidak boleh menolak kognisi yang rendah. Artinya dari pembelajaran itu ada namanya keadilan dalam belajar. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya, masukan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita.
SMK itu akhirnya kan mereka itu fokusnya ke kerja. Di kerja itu kita tidak bisa membatasi kognitifnya sampai situ. Jadi ketika nanti makamnya itu bukan 6 bulan. Kalau mahasiswa mungkin akhirnya berapa? 4 bulan, 1 semester. Kita 6 bulan full. 6 bulan full. Sehingga yang diharapkan itu ketika ada temuan yang mungkin tidak ada kontingensinya, temuan yang mungkin tidak ada di pelajaran itu kadang ada di makam. Nah itu nanti yang akan jadi experience anak-anak di kalangan. Jadi memang tujuan mereka sekolah SMK itu ya mereka. Kalau di survei nanti ngobrol survei ya. Jadi ini pengen kerja gitu. Kalau mau melanjutkan itu bisa berapa persen? Karena amanahnya yang di pendidikan itu SMK itu kan BMW ya, bekerja, wirausaha dan melanjutkan itu kan akhir gitu. Oke, jadi BMW jadi bekerja dulu, melanjutkan apa? Bekerja, wirausaha. Nah, kalau melanjutkan itu sih presentasinya berapa gitu, tapi ya itu presentasinya sama persen ya ini. Tapi kalau di pada saat itu bulan itu kan aku di kampus itu ada juga kok perbandingannya itu namanya hampir 50%. Kalau misalnya SMK yang SMK perkotaan dan negeri. Ya, Di sini ya seperti itu. ya kalau negeri Mungkin terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu dosen dan juga Bapak guru di sini yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi kami untuk bisa melaksanakan program kerja agar bisa terlaksana secara maksimal. Sangat bermanfaat juga bagi kami. Dan yang terakhir ya ini, dan tiba saatnya kita di penghujung acara pada siang hari ini. Demikian serangkaian acara pada siang hari ini. Saya Hikmah Hidayah selaku moderator dan perwakilan tim kampus mengajar angkatan 6 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen serta Bapak dan Ibu guru yang sudah memberikan izin untuk mengadakan acara ini. Ibu dosen serta Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dan menyempatkan diri, saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Maju dulu semuanya, kita foto ya.